enter satu kali, terus nama nama penulis pertama, kedua, dan ketiga, fontnya 12. Kemudian di bawahnya ini ada keterangan program studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur, terus alamatnya, kemudian ada email dari penulis pertama, kedua, dan email aslab TNR 10. Selanjutnya enter satu kali, kemudian ada abstrak. Di sini abstrak berisi mengenai ringkasan atau penjelasan singkat mengenai keseluruhan isi jurnal. Isi abstrak harus memuat pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, metode, data, dan hasil penelitian secara garis besar, serta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Abstrak ditulis sebanyak 150 hingga 200 kata dan terdiri dari 8 kalimat. Kemudian untuk kata kuncinya berisi rangkaian kata yang mengandung informasi pokok dari jurnal. Kata kunci atau frase dituliskan urut sesuai abjad dan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk jumlah kata kunci, range-nya antara 3 sampai 5 kata. Kemudian untuk selanjutnya ini abstrak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, begitu juga dengan kata kuncinya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan nomor halaman pada pojok kanan bawah. Jangan lupa untuk formatnya ini diganti TNR 11 ya teman-teman. Kemudian lanjut ke bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ditulis dalam satu halaman, terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama menjelaskan mengenai teori umum tentang antrian atau sistem antrian. Kemudian paragraf kedua menjelaskan mengenai studi kasus yang diambil mengenai metode teori antrian, model single channel query system. Kemudian untuk paragraf yang ketiga menjelaskan mengenai metode dan software yang digunakan untuk menyelesaikan masalah serta merumuskan kesimpulan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Mulai dari pendahuluan ini fontnya TNR 11 dan Justify ya. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka mencantumkan beberapa landasan teori mengenai teori antrian, komponen dasar antrian, model antrian, single channel query system, dan aspek biaya dalam antrian. Kemudian lanjut ke bab 3 metodologi penelitian. Di sini terdiri dari yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pada subbab ini nanti dijelaskan data apa saja yang dibutuhkan, sesuaikan dengan data praktikum yang udah kalian ambil. Kemudian ada tahap pengolahan data, terdiri dari flowchart. Untuk ukuran font flowchart-nya 10, kemudian ini jangan di-fill in ya. Dari mulai studi literatur, studi lapangan, hingga selesai. Ini pengolahan datanya nanti dijelaskan menggunakan metode apa dan software-nya apa. Kemudian kalau misalkan flowchart-nya itu beda halaman, terus kayak kepotong tuh nanti dikasih format yang benar ya teman-teman, yang kayak garis terus ada lingkaran A. Jadi jangan diterusin gitu. Terus ada penjelasan flowchart, urut dari step mulai sampai step selesai, jumlahnya itu nanti ada 12 poin. Selanjutnya lanjut di hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada yang pertama ada pengolahan data, terdiri dari data mentah. Nanti ini tuh dimasukkan data mentah yang udah kalian ambil. Yang aku highlight kuning ini nantinya diubah ke tempat studi kasus yang kalian ambil, yang kalian teliti. Kemudian yang aku highlight hijau ini nanti disesuaikan dengan gimana mekanisme antrian yang kalian teliti. Jadi gimana mekanisme sistem antrian di tempat yang kalian teliti tadi. Selanjutnya tabelnya juga disesuaikan sesuai data yang udah kalian ambil. Kemudian analisis menggunakan teori antrian dengan menentukan parameter sebagai berikut. Kemudian ini untuk ada aspek biaya dalam antrian, ada biaya pelayanan dan biaya menunggu. Ini nanti tunggu dulu, nanti akan aku jelaskan setelah pegangan jurnal. Kemudian setelah itu tepat di bawahnya data mentah itu tadi nanti ditulis diketahui data apa saja yang udah diambil. Jadi di sini ada diketahui jumlah kedatangan pelanggan 21 orang, jumlah pelanggan dilayani 19 orang, dan waktu pengamatan 1 jam 60 menit. Kemudian dihitung rata-rata pelanggan datang per satuan waktu atau lambda. Lambda sama dengan jumlah pelanggan datang per lama waktu pengamatan. Tadi kan jumlah pelanggan datangnya 21, terus kemudian lama waktu pengamatannya 60 menit, sehingga didapatkan nilai lambda 0,35 orang per menit. Kemudian dihitung juga rata-rata waktu pelayanan.
dan juga distribusi eksponensial tingkat pelayanan serta rata-rata pelanggan yang dilayani. Ini sama kayak yang aku jelaskan di YouTube. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya yaitu input data. Nah, di sini di screenshot data apa saja yang kalian masukkan ke software PEMQM, kemudian dijelaskan mengenai data apa saja yang diinputkan. Selanjutnya masuk ke output data. Output datanya ini terdiri dari dua, yaitu waiting lines result dan tabel of probability. Di screenshot kemudian dijelaskan output apa saja yang didapatkan dari hasil running software. Begitu juga dengan pada output table of probability. Tapi di table of probability ini nanti output yang didapatkan dari hasil running software itu dijelaskan sampai dengan K sama dengan 2 aja ya. Jadi yang dijelaskan itu K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2. Selanjutnya masuk ke bagian analisis dan pembahasan. Di sini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan sistem antrian model MM1 Single Channel Query System, aspek biaya dalam antrian, dan software yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk paragraf kedua, penjelasan data yang diinputkan ke software PEMQM dan output yang didapatkan. Terus ke paragraf yang terakhir atau paragraf ketiga menjelaskan mengenai output waiting lines dan table of probability yang didapatkan pada software PEMQM. Selanjutnya pada bagian kesimpulan ini bukan berisi dari rangkuman hasil pengolahan data dan bahasan, tetapi lebih pada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Nah, di sini aku lebih rinciin lagi, jelaskan mengenai latar belakang permasalahan secara singkat, metode yang digunakan, dan software. Kemudian jelaskan juga secara singkat mengenai output probabilitas tingkat kesibukan layanan atau RO, kemudian rata-rata waktu tunggu dalam antrian atau WQ, dan juga rata-rata waktu tunggu dalam sistem atau WS. Kemudian jelaskan kelebihan software PEMQM dalam menyelesaikan studi kasus ini, dan di bagian akhir kesimpulan tambahkan apakah sistem antrian yang diterapkan sudah efektif atau mencapai kondisi steady state dilihat dari probabilitas tingkat kesibukan layanan. Dan juga dituliskan hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya atau bisa disebut juga dengan saran untuk penelitian selanjutnya. Oke, di sini aku mau bahas sedikit mengenai yang untuk bagian kesimpulan yang apakah sistem antrian yang diterapkan sudah efektif dilihat dari kondisi steady state. Nah, jadi probabilitas steady state pada sistem ini ditentukan dan dapat ditulis sebagai berikut. Rho kurang dari 1, maka keadaan steady state terpenuhi. Nah, kondisi steady state merupakan keadaan di mana suatu sistem berada dalam kesetimbangan, yang artinya jumlah pelanggan dalam antrian, jumlah pelanggan dalam pelayanan, dan laju kedatangan pelanggan telah mencapai tingkat stabil. Kemudian sistem mampu menangani beban kerja yang ada dengan baik, sedangkan jika Rho lebih dari 1, maka kedatangan terjadi dengan kelajuan yang lebih cepat daripada yang dapat ditampung oleh sistem pelayanan. Jadi misalkan nanti kalau Rho yang kalian dapat itu 0,7, nah 0,7 kan kurang dari 1, maka dapat dikatakan sistem antrian dalam studi kasus yang kalian ambil itu sudah efektif. Kemudian untuk daftar pustaka sama seperti modul sebelumnya, berisi 7 sumber acuan yang terdiri dari 5 jurnal dan 2 buku, minimal tahun 2019 untuk jurnal dan tidak ada batasan tahun untuk buku. Kemudian daftar pustaka dituliskan dengan format IEE style dan dianjurkan menggunakan bantuan software Mendeley. Selanjutnya ada lampiran perhitungan manual. Nah, jadi data yang kalian tuliskan pada data mentah tadi untuk perhitungan manualnya bisa diketikkan ulang di lampiran perhitungan manual. Dari diketahui rata-rata pelanggan datang per satuan waktu, rata-rata waktu pelayanan, distribusi eksponensial, rata-rata pelanggan dilayani. Kemudian selanjutnya ini dihitung juga probabilitas tingkat kesibukan layanan, Rho. Rumusnya sebagai berikut, kemudian rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian atau LQ, rumusnya sebagai berikut, dan masukkan data kalian yang kalian dapatkan di bab 4 pengolahan data. Kemudian hitung juga rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, rata-rata waktu tunggu dalam sistem, dan probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem atau unit pelayanan kosong.
Kemudian probabilitas terdapat lebih dari sejumlah K unit dalam sistem untuk K sama dengan 0 dihitung sampai dengan K sama dengan 2. Kemudian pada akhirnya itu dikasih kesimpulan apakah perhitungan manual ini hasilnya sudah sesuai dengan perhitungan software. Terus kemudian kalau misalkan di perhitungan manual kalian ada perbedaan pembulatan bisa dikasih simbol seperti ini ya. Misalkan ini 0,426 dibulatkan menjadi 0,43. Terus kemudian pada bagian akhir dari lampiran perhitungan manual bisa dikasih foto dokumentasi penelitian kalian. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan pegangan jurnal modul 4? Baik, Maula silahkan. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika terlewat. Bisa